Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Ikhwani fillah rahimakumullah, dimanapun Anda berada, semoga senantiasa kita semua selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih bersama saya Ridwan Saleh dari Pusat Kajian Hadits. Kita akan melanjutkan kajian hadits kita yang akan kita akses melalui aplikasi 40 hadits mudah dihafal, sanad dan matan riwayat Imam Bukhari. Bagi yang belum punya, silakan di-download melalui Play Store, kemudian ketik Pusat Kajian Hadits dan pilih aplikasi 40 hadits mudah dihafal. Bagi yang sudah punya, mari kita buka aplikasi ini, 40 hadits mudah dihafal, riwayat sanad dan matan riwayat Imam Bukhari yang diterbitkan oleh Pusat Kajian Hadits karya almarhum Dr. Ahmad Lutfi Fatullah MA. Kalau sudah terbuka aplikasinya, langsung saja kita klik kajian utama, kemudian kita klik hadis yang keempat. Ya, hadis yang keempat kita klik, kemudian kita akan baca dulu hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Nafi' an Abdullah bin Umar ay an ibni Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yataharra ahadukum fayusalli 'inda tulu'i syamsi wala 'inda ghurubiha. Terjemahnya, Imam Al-Bukhari berkata, telah menceritakan kepada kami Abdullah ibn Yusuf yang berkata, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Nafi' dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang dari kalian sengaja untuk sholat ketika matahari sedang terbit dan atau ketika saat terbenam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya memperingatkan kepada kita, mewanti-wanti kepada kita agar jangan sholat sunnah ketika persis matahari terbit atau ketika persis matahari terbenam. Jadi yang dimaksud larangan di sini adalah larangan mengerjakan sholat sunnah mutlak. Apa itu sholat sunnah mutlak? Yaitu sholat sunnah yang dikerjakan ya dalam rangka mencari pahala. Jadi misalnya kita sudah baca Quran yang banyak gitu ya, sudah berzikir, kemudian kita masih mau nambah pahala ya, nyari pahala lagi, maka kita dibolehkan untuk sholat sunnah 2 rakaat. Kemudian lagi 2 rakaat. Terus sebanyak-banyaknya ya dalam rangka mencari pahala. Ya, ini namanya sholat sunnah mutlak. Kapan saja dilakukan boleh selama waktunya dilaksanakan di waktu yang tidak dilarang oleh syariat. Adapun sholat sunnah mutlak ya, sholat sunnah yang tidak punya sebab apa-apa, sholat sunnah mutlak itu dilarang ketika dikerjakan ketika matahari sedang terbit, persis sedang terbit, atau matahari ketika persis sedang terbenam. Ya, jadi dibolehkan misalnya kita ketika matahari terbit, persis terbit gitu ya, kita tunggu sampai kira-kira tinggi matahari ini 1 tombak. Kalau matahari sudah meninggi 1 tombak gitu ya, maka itu sudah masuk waktu duha. Kita boleh sholat duha atau juga boleh sholat sunnah mutlak. Kemudian di sini juga ketika matahari persis sedang terbenam, kita juga dilarang untuk melaksanakan sholat mutlak, sholat sunnah mutlak. Ya, nah berarti kalau misalnya tidak sholat sunnah mutlak, sholat yang punya sebab, ya itu masih ditolerir, masih dibolehkan. Misalnya, ya sholat sunat tahiyatul masjid atau sholat gerhana, itu boleh dilakukan. Ya, ketika matahari sedang gerhana atau sholat gerhana bulan, kita boleh saja karena itu memang sholat yang punya sebab, sholat mutlak, sholat sunnah yang punya sebab. Nah, ada lagi hadis lain yang mengatakan bahwa bukan hanya 2 waktu saja yang tidak dibolehkan, yang dirangkum oleh para ulama, ya, diantaranya adalah tidak boleh sholat sunnah mutlak ketika setelah melaksanakan sholat subuh. Jadi kalau sudah sholat subuh, waktu antara selesai sholat subuh gitu sampai dengan matahari terbit itu juga dilarang sholat sunnah mutlak. Jadi setelah sholat subuh kita tidak boleh lagi sholat sunnah mutlak ya sampai dengan matahari terbit. Kemudian juga setelah asar. Jadi kalau kita sholat setelah asar, sholat ba'diyah, sholat bukan ba'diyah ya, sholat asar
Kemudian setelah itu kita melaksanakan sholat sunnah mutlak, tidak boleh sampai matahari terbenam. Ya, kemudian yang terakhir, ya, tidak boleh juga melaksanakan sholat sunnah mutlak, ya, ketika matahari sebentar lagi terbenam. Ketika ada bayangan-bayangan kuning gitu, cahaya-cahaya kuning di langit, itu menandakan bahwa sebentar lagi matahari terbenam. Itu juga kita tidak boleh melaksanakan sholat mutlak. Ya, apa hikmahnya? Diantaranya adalah agar kita pertama patuh kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, ya, di saat matahari sedang terbit dan terbenam, itu setan itu kelihatan tanduknya. Jadi matahari seakan-akan terbit di atas tanduk setan. Jadi kalau misalkan kita sholat sunnah mutlak itu seakan-akan ya kita ini menyembah setan. Nauzubillah min dzalik. Oleh karena itu, patuhilah apa yang diperintahkan Rasulullah SAW dan Allah, dan juga jangan melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Ini adalah ujian ketaatan kita sebagai hambanya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga besar Pusat Kajian Hadis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para donatur yang telah mendukung untuk pengembangan program dakwah Pusat Kajian Hadis. Mari sama-sama kita bacakan surah Al-Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang terbaik, kemudian juga menganugerahkan rezeki yang berlimpah, yang barokah, dan juga dimudahkan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan bagi kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada yang juga ingin turut berpartisipasi, memberikan donasi terbaik ya, untuk pengembangan program dakwah Pusat Kajian Hadis, dapat dilakukan melalui donasi.pkh.org.id, atau sekali lagi kami ulangi, untuk via link donasi.pkh.org.id. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita seorang muslim yang muhsin, kemudian juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita ke jalan yang hak. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.